Baiklah teman-teman, setelah kita menginput data umum desa, kemudian silakan teman-teman juga memasukkan visi dan misi dari desa tersebut dengan cara klik pada data entry, kemudian pilih perencanaan dan data umum dan RPJM desa. Jika ini bagian data umum desa, silakan teman-teman pilih pada poin kedua, yaitu visi dan misi yang sebelah sini. Karena pada buku tidak dijelaskan langkahnya, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri ya, dengan cara klik tambah pada ikon di bawah, kemudian masukkan tahun anggaran berjalan yang ingin dimasukkan atau yang ingin kita kerjakan. Lalu masukkan uraian visi. Misalnya dalam hal ini saya menggunakan tahun anggaran yang berjalan itu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Mengapa saya memilih tahun 2019? Karena data yang kita kerjakan di awal tadi waktu menginput data umum yaitu tahun berjalannya tahun 2019. Kemudian teman-teman silakan masukkan uraian visi dari desa tersebut. Ini saya berikan contoh, yaitu visi yang ingin saya masukkan pada desa C, yaitu terwujudnya desa C yang akuntabel, makmur, dan sejahtera. Dalam hal ini teman-teman bebas untuk memilih visi yang ingin teman-teman masukkan, bisa sesuai dengan contoh yang saya berikan ataupun sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Jika sudah, klik tombol simpan di bagian bawah. Nah, selain memasukkan visi, jika sudah selesai, kita juga akan memasukkan misi dari desa C seperti ini. Jika ini misinya sudah saya masukkan, ada 3 misi, diantaranya yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa. Dengan cara memasukkannya yaitu klik tombol atau ikon tambah ini, lalu memasukkan kode misi, misal 01, kemudian masukkan misi yang ingin teman-teman catatkan atau teman-teman input. Kalau saya kan misalnya mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa. Dalam hal ini terserah teman-teman ya, sekali lagi saya tekankan, yang penting masih ada sangkut pautnya atau berhubungan dengan visi yang sudah teman-teman utarakan di depan tadi. Ini ada 3 misi, caranya masih sama seperti yang tadi, dengan klik ikon tambah di bawah, kemudian masukkan kode misi, misalnya saya masukkan 01, lalu misi mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa, kemudian simpan, lalu lanjutkan lagi, begitupun seterusnya sampai pada ketiga misi ini, seperti itu nggih. Kemudian setelah memasukkan misi, setiap misi itu kan pasti memiliki tujuannya masing-masing. Teman-teman juga harus memasukkan tujuannya dengan cara mengklik 2 kali bagian sini bisa, atau langsung masuk ke bagian tujuan sebelah sini. Kalau saya ini kan saya klik 2 kali ya, ini sudah tombol simpan, kemudian klik 2 kali. Nah, secara otomatis akan masuk ke dalam kolom tujuan ini ya, seperti ini. Silakan teman-teman masukkan kode tujuan yang pertama, yaitu klik dulu tambah, jangan lupa pilih kode tujuannya yaitu 01. Baik, pada tujuan ini teman-teman bisa masukkan tujuan dari misi yang pertama, yaitu dengan cara klik tambah, kemudian masukkan kode tujuannya yaitu misalnya 01, lalu tujuannya yaitu terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar. Lalu pilih simpan. Selanjutnya, setelah kita simpan, tambahkan lagi tujuan dari misi yang pertama tadi. Misal ada 2 tujuan, jadi silahkan masukkan kedua-duanya ke dalam tujuan misi. Misal kode tujuannya yaitu 02, dan tujuan dari misi tersebut
terwujudnya tata kelola perencanaan desa yang baik. Setelah kalian selesai memasukkan tujuan yang kedua, silakan klik simpan lagi. Seperti ini, jadi akan terdaftar 2 tujuan ya dari misi yang pertama. Kemudian untuk memasukkan sasaran dari setiap masing-masing tujuan ini kan pasti memiliki sasarannya masing-masing. Jadi silakan klik 2 kali pada tujuan yang pertama. Nah, ini akan masuk pada sasaran tujuan yang pertama. Untuk menambahkannya silakan klik atau pilih ikon tambah di bawah. Masukkan kode sasarannya, misalnya 01. Sasarannya yaitu misalnya ya ini teman-teman, tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. Jadi saya misalkan sasaran pada tujuan yang pertama yaitu tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. Silahkan klik simpan untuk menambahkannya. Lalu kemudian jika pada tujuan yang pertama itu memiliki beberapa sasaran, maka masukkanlah semuanya. Namun jika hanya 1 atau 2 juga harus dimasukkan semua. Seperti itu. Ini saya misalkan sasarannya hanya ada 1 ya teman-teman. Namun jika teman-teman memiliki sasaran yang lebih dari 1 tidak apa-apa, itu dimasukkan semuanya saja akan lebih baik. Jadi caranya tetap sama seperti di awal, tinggal tambahkan lalu masukkan kemudian simpan, seperti itu. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman simpan sasaran pada tujuan yang pertama ini, kita kembali ke tujuan lagi. Ini simpan ya, kemudian tutup. Nah, sasarannya ini kan sudah masuk ke dalam daftar sasaran dari tujuan yang pertama ini ya teman-teman. Kemudian untuk memasukkan sasaran pada tujuan yang kedua, caranya masih sama seperti di awal, klik 2 kali pada tujuan, akan masuk pada kolom sasaran secara otomatis. Untuk menambahkannya silahkan klik tambah, kemudian masukkan kode sasarannya seperti di awal tadi ya teman-teman. Misalnya saya masukkan kode sasarannya itu 01. Kemudian sasaran yang ingin saya masukkan untuk tujuan yang pertama yaitu maksud saya untuk tujuan yang kedua, tersedianya data dan informasi desa. Seperti ini, tersedianya data dan informasi desa. Kemudian klik simpan. Sama seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya teman-teman, jika dari kedua tujuan tadi memiliki beberapa sasaran, silakan teman-teman masukkan semuanya. Namun jika hanya ada 1 saja, tidak apa-apa, yang penting tetap dimasukkan. Seperti itu. Baiklah teman-teman, saya kira seperti itu ya tata cara dan langkah-langkah dalam memasukkan atau menginput visi dan misi, tujuan dan juga sarana. Jika tadi yang saya jelaskan baru untuk tujuan dan sasaran dari misi yang pertama ini, belum yang misi kedua dan ketiga, silakan teman-teman lanjutkan sendiri seperti langkah di awal ya. Jadi caranya tetap sama untuk memasukkan tujuan serta sasaran dari ketiga misi ini. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa tutup lalu keluar.
Kemudian untuk mengecek atau teman-teman ingin melihat dari data entry untuk visi dan misinya, silakan teman-teman bisa dengan cara mengklik laporan, kemudian pilih perencanaan. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih mengenai laporan visi dan misi desa, kemudian pilih kecamatannya, lalu desanya, yaitu pemerintahan desa C. Untuk footernya bisa teman-teman pilih atau teman-teman masukkan nama desa tersebut, yaitu desa C. Seperti ini, coba kita cetak ya. Nah, data visi dan misi desa yang sudah teman-teman masukkan akan ke-record dengan secara otomatis seperti ini tampilannya. Misi yang pertama, tujuannya, dan juga sasarannya seperti ini. Gitu nggih teman-teman? Karena yang saya masukkan tadi baru tujuan dan sasaran dari misi yang pertama. Untuk tujuan dan sasaran dari misi yang kedua dan ketiga, silahkan teman-teman masukkan sendiri. Caranya masih sama seperti yang tadi. Waktu di awal kita menginput tujuan dan sasaran dari misi yang pertama, seperti itu. Saya kira cukup sekian materi mengenai menginput data umum dan juga visi dan misi. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know?